Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang hierarki malaikat thrones atau malaikat singgasana. Dan untuk di episode kali ini, kita akan membahas kisah tentang hierarki malaikat yang ke-8. Siapakah malaikat itu? Ini dia hierarki malaikat ke-8, yaitu malaikat cherubim ataupun disebut kerubim. Lalu bagaimanakah kisahnya? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang hierarki malaikat ke-8 cherubim penjaga kemuliaan dan pengetahuan ilahi. Di balik cahaya kemuliaan Tuhan dan di ambang hadiratnya yang paling suci, terdapat makhluk rohani yang bukan sekadar malaikat biasa. Mereka dikenal sebagai cherubim atau kerubim, penjaga kekudusan, pembawa pengetahuan ilahi, dan pelindung kemuliaan Tuhan. Jika serapim melambangkan kasih yang menyala, maka cherubim melambangkan hikmat yang mendalam dan penjagaan ilahi. Cherubim tidak digambarkan sebagai sosok lembut atau romantis seperti gambaran malaikat populer. Sebaliknya, mereka hadir sebagai makhluk yang menggetarkan, penuh misteri, dan syarat makna simbolis. Keberadaan mereka menegaskan bahwa mendekati Tuhan bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang kekudusan, pengetahuan, dan penghormatan yang mendalam. Siapakah malaikat cherubim? Malaikat cherubim atau kerubim adalah golongan malaikat tingkat tinggi yang berhubungan erat dengan pengetahuan, hikmat, dan penjagaan kekudusan Tuhan. Berbeda dari gambaran malaikat sebagai pembawa pesan atau pelindung manusia, cherubim berfungsi sebagai penjaga wilayah ilahi yang paling suci. Kehadiran mereka menandakan bahwa hadirat Tuhan dipenuhi kemuliaan yang tidak dapat didekati secara sembarangan. Nama cherubim sering dikaitkan dengan makna kepenuhan pengetahuan dan pemahaman ilahi. Mereka bukan sekadar makhluk yang tahu banyak, melainkan makhluk yang hidup di dalam kebenaran Tuhan itu sendiri. Karena itu, cherubim sering dipahami sebagai simbol hikmat Tuhan yang melampaui akal dan logika manusia. Dalam hierarki malaikat yang dijelaskan oleh Pseudo Dionysius, cherubim menempati posisi yang sangat tinggi, tepat di bawah serapim. Kedudukan ini menunjukkan betapa dekatnya mereka dengan hadirat Tuhan dan betapa penting peran mereka dalam menjaga kemurnian serta kemuliaan ilahi. Secara rohani, malaikat cherubim mengajarkan bahwa mendekati Tuhan bukan hanya soal kasih, tetapi juga kekudusan dan hikmat. Mereka menjadi pengingat bahwa kebenaran ilahi harus dihormati dengan kerendahan hati, karena pengetahuan tanpa kesucian dapat menjadi sumber kesombongan dan kehancuran. Tugas utama cherubim dalam alam rohani. Tugas utama malaikat cherubim dalam alam rohani adalah menjaga kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Mereka berdiri di wilayah yang paling dekat dengan hadirat ilahi, berfungsi sebagai penjaga batas antara yang maha kudus dan ciptaan. Dengan peran ini, cherubim memastikan bahwa tidak ada yang najis atau tidak layak mendekati kehadiran Tuhan. Selain sebagai penjaga kekudusan, cherubim juga berperan sebagai penyimpan dan penyalur pengetahuan ilahi. Mereka melambangkan hikmat Tuhan yang sempurna, pengetahuan yang bukan hanya bersifat intelektual, tetapi juga rohani. Dalam tatanan alam rohani, cherubim menjadi lambang bahwa kebenaran ilahi memiliki kedalaman yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal manusia. Cherubim juga bertugas menopang manifestasi kemuliaan Tuhan. Dalam berbagai penglihatan rohani, mereka digambarkan mengelilingi atau menopang tahta Tuhan, menunjukkan bahwa kemuliaan ilahi selalu disertai keteraturan dan kesucian. Keberadaan mereka menegaskan bahwa kekuasaan Tuhan berjalan seiring dengan hikmat dan kebenaran. Secara keseluruhan,
Peran cherubim menegaskan bahwa pengetahuan, kekudusan, dan kemuliaan adalah satu kesatuan. Mereka mengajarkan bahwa dalam alam rohani, mendekati kebenaran Tuhan membutuhkan hati yang bersih, rasa hormat yang mendalam, dan kesediaan untuk tunduk pada hikmat ilahi. Cherubim dalam kitab suci dan tradisi kuno. Dalam kitab suci, malaikat cherubim pertama kali muncul sebagai penjaga kekudusan Tuhan. Dalam kitab Kejadian, cherubim ditempatkan di gerbang Taman Eden setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan pedang bernyala, mereka menjaga jalan menuju pohon kehidupan, menegaskan bahwa keabadian dan hadirat Tuhan tidak dapat didekati tanpa kekudusan dan ketaatan. Gambaran cherubim juga muncul secara kuat dalam penglihatan Nabi Yehezkiel. Ia melihat makhluk rohani dengan banyak wajah, banyak sayap, dan roda-roda bercahaya yang bergerak selaras dengan kehendak Tuhan. Penglihatan ini tidak dimaksudkan sebagai gambaran fisik semata, melainkan simbol kemuliaan, pengetahuan, dan keteraturan ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Dalam tradisi Israel kuno, cherubim juga digambarkan berada di atas tabut perjanjian. Dua cherubim emas dengan sayap terbentang melambangkan kehadiran Tuhan yang bersemayam di antara mereka. Hal ini menegaskan peran cherubim sebagai penjaga tempat suci dan penghubung simbolis antara surga dan bumi. Sementara itu, dalam tradisi teologi Kristen awal, terutama dalam pemikiran mistik, cherubim dipahami sebagai malaikat yang mewakili kepenuhan hikmat dan pengetahuan ilahi. Tradisi kuno melihat mereka bukan sebagai makhluk menakutkan, melainkan sebagai simbol bahwa kebenaran Tuhan itu dalam, suci, dan harus didekati dengan kerendahan hati serta rasa hormat yang besar. Gambaran dan simbol malaikat cherubim. Malaikat cherubim digambarkan secara simbolis dan penuh misteri, sangat berbeda dari gambaran malaikat bersayap manusiawi yang populer. Dalam penglihatan Nabi Yehezkiel, cherubim tampak sebagai makhluk dengan 4 wajah, manusia, singa, lembu, dan raja wali, yang masing-masing melambangkan kecerdasan, kekuatan, keteguhan, dan keagungan. Gambaran ini menegaskan bahwa mereka mewakili kepenuhan hikmat dan kesempurnaan ciptaan. Sayap cherubim menjadi simbol penting. Mereka sering digambarkan memiliki banyak sayap yang menutupi tubuh dan saling bersentuhan. Sayap melambangkan ketaatan, kerendahan hati, dan kesiapan untuk bergerak selaras dengan kehendak Tuhan. Penutupan tubuh dengan sayap juga menandakan bahwa bahkan makhluk setinggi cherubim pun bersikap hormat di hadapan kemuliaan ilahi. Api dan cahaya kerap menyertai gambaran cherubim. Api melambangkan pemurnian dan kekudusan, sementara cahaya melambangkan kebenaran dan pengetahuan ilahi. Dalam simbolisme rohani, hal ini menunjukkan bahwa hikmat Tuhan tidak hanya menerangi, tetapi juga membersihkan segala sesuatu yang mendekat kepadanya. Secara keseluruhan, gambaran dan simbol malaikat cherubim menyampaikan pesan bahwa pengetahuan ilahi bersifat suci dan harus dihormati. Mereka mengingatkan manusia bahwa mendekati kebenaran Tuhan membutuhkan kerendahan hati, kesiapan untuk dimurnikan, dan kesadaran akan kebesaran ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Makna malaikat cherubim bagi kehidupan manusia. Malaikat cherubim membawa makna bahwa pengetahuan dan hikmat sejati harus disertai dengan kekudusan dan kerendahan hati. Dalam kehidupan manusia, hal ini menjadi pengingat bahwa kecerdasan, ilmu, dan wawasan tidak boleh digunakan untuk kesombongan atau manipulasi. Tanpa nilai moral, pengetahuan justru dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesalahan yang lebih besar. Cherubim juga mengajarkan pentingnya menghormati batas-batas rohani dan etika. Tidak semua hal boleh didekati secara sembarangan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran, iman, dan kehidupan orang lain. Dalam konteks modern, makna ini relevan ketika manusia dihadapkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kekuasaan teknologi yang besar. Semuanya membutuhkan tanggung jawab moral. Selain itu, cherubim mengingatkan manusia
bahwa kedekatan dengan kebenaran menuntut kesiapan untuk dimurnikan. Hikmat sejati seringkali menantang ego, memurnikan niat, dan mengoreksi cara berpikir. Seperti api dan cahaya yang melambangkan cherubim, proses ini bisa terasa tidak nyaman, tetapi membawa pertumbuhan rohani. Pada akhirnya, makna cherubim bagi kehidupan manusia adalah panggilan untuk menjadi pribadi yang bijaksana sekaligus rendah hati. Mereka mengajarkan bahwa pengetahuan terbesar bukanlah tentang menguasai segalanya, melainkan tentang memahami posisi diri di hadapan kebenaran dan hidup selaras dengan nilai-nilai ilahi. Peringatan dan pelajaran dari malaikat cherubim. Malaikat cherubim memberikan peringatan bahwa pengetahuan tanpa kerendahan hati dapat menjadi sumber kehancuran. Dalam alam rohani, cherubim melambangkan hikmat yang suci, sehingga mereka mengingatkan manusia agar tidak menggunakan kecerdasan, ilmu, atau pemahaman rohani untuk meninggikan diri sendiri. Kesombongan intelektual justru menjauhkan manusia dari kebenaran sejati. Pelajaran penting dari cherubim adalah bahwa tidak semua kebenaran dapat didekati dengan sikap sembarangan. Hal-hal yang kudus membutuhkan rasa hormat, kesiapan batin, dan niat yang murni. Cherubim mengajarkan bahwa keingintahuan tanpa etika dan tanggung jawab moral dapat melanggar batas rohani yang berbahaya. Cherubim juga memperingatkan bahwa hikmat sejati selalu menuntut proses pemurnian. Mendekati kebenaran Tuhan berarti bersedia dikoreksi, dibentuk, dan bahkan ditegur. Proses ini mungkin tidak nyaman, tetapi itulah jalan menuju kedewasaan rohani. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari malaikat cherubim adalah bahwa hikmat sejati lahir dari ketaatan dan kerendahan hati. Dengan meneladani prinsip cherubim, manusia diajak untuk menggunakan pengetahuan demi kebaikan, menghormati yang kudus, dan hidup selaras dengan nilai-nilai kebenaran ilahi. Malaikat cherubim adalah penjaga kemuliaan dan pengetahuan Tuhan. Mereka berdiri di antara cahaya ilahi dan ciptaan, mengingatkan bahwa kebenaran bukan untuk dikuasai, melainkan untuk dihormati. Dalam keheningan dan keagungan mereka, cherubim bersaksi bahwa hikmat sejati selalu berjalan bersama kekudusan. Jika kamu menyukai kisah tentang hierarki malaikat, misteri rohani, dan rahasia dunia tak terlihat seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat merenungkan keagungan ciptaan Tuhan. Sampai jumpa di kisah rohani berikutnya.